Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Bapa yang sudah menyatakan perbuatan yang ajaib. Dia pantas kita puji dan kita agungkan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Bapa Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara, karya Tuhan adalah karya yang ajaib, sehingga seringkali kita sulit untuk memahaminya. Tetapi mari terus percaya bahwa setiap karya Tuhan selalu membawa kebaikan dalam hidup kita. Kita akan puji kembali pujian kita, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, karya-Mu di dalam kehidupan kami adalah karya yang terbaik, sehingga kami ingin terus memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan menyembah Engkau. Terimalah setiap pujian syukur kami di dalam ibadah pada saat ini. Tuntun, sertai, dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Demikian juga ya Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, lawatan Tuhan selalu kita rindukan dalam hidup kita. Oleh karena itu,
Beri tempat untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara, Tuhan melawat kita dengan kuasa dan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap lawatan firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur hidup kita. Kita akan pujikan kembali pujian kita, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, kami rindu lawatan, kami rindu firman. Urapi kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang akan kami terima tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20.
Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Jemaat Tuhan yang terkasih, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan yang lalu bagi sekolah atau instansi tidak diadakan secara langsung di lapangan, tetapi diadakan di rumah masing-masing dengan mengikuti upacara yang diadakan di Istana Negara Jakarta melalui jaringan TV. Sehingga ada himbauan bagi PNS sekalipun di rumah tetap harus menggunakan seragam. Dan pada saat pengibaran bendera juga harus ikut berdiri dan memberikan hormat sebagai rasa nasionalis yang harus mewarnai sebagai rakyat Indonesia. Dan sebagai bukti bahwa sudah mengikuti upacara di Istana Negara melalui jaringan TV, maka harus didokumentasi dan dikirim ke administrator sekolah. Demikian juga saudara-saudara, untuk anak yang bersekolah, saat mereka mengikuti pembelajaran online, maka mereka juga harus mengirimkan bukti fisiknya bahwa semua tugas guru sudah dikerjakannya sebagai bentuk tanggung jawab menjadi siswa yang tekun. Jadi saudara-saudara, bahwa bukti fisik memang diperlukan untuk suatu hal yang sudah dikerjakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga perintah Tuhan Yesus kepada para murid tentang cara hidup sebagai komunitas orang percaya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman adalah kasih yang selalu diperdengarkan saat ada ibadah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan suatu ritual ibadah saja, tetapi bagaimana umat itu mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika satu dengan yang lain mengasihi, berarti itu harus menunjukkan buktinya, yaitu ada kesediaan untuk saling mendukung. Yang mana keprihatinan satu anggota itu menjadi keprihatinan bersama. Yang mana kegembiraan satu anggota
itu juga menjadi kegembiraan yang lain. Hal ini secara konkret dilakukan ketika ada salah satu anggota komunitas yang berbuat salah. Maka anggota yang lain punya tanggung jawab untuk membimbing di dalam kasih. Sehingga setiap orang tetap merasakan ketenangan, merasakan kebaikan, dan tetap merasa diterima satu dengan yang lain. Jadi saat orang percaya bisa memilih sikap yang baik di dalam setiap persoalan, berarti saudara-saudara sudah merealisasikan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya membawa buah pisang ini sebagai gambaran bahwa yang disebut buah pisang jenis ini kalau matang itu pasti warnanya kuning seperti ini, yang tadinya hijau. Sekalipun ada juga pisang yang matang tetapi tetap hijau. Tetapi untuk jenis ini ketika masak atau matang, ini akan berubah warna menjadi kuning. Inilah ciri khas pisang ini. Nah, demikian juga melalui firman Tuhan pada saat ini. Kita sebagai orang percaya diajak untuk menjadikan ibadah, menjadikan persekutuan dengan Tuhan itu menjadi warna di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang mana ketika kita selalu membangun relasi yang dekat dan erat dengan Tuhan, yakni relasi yang dipenuhi dengan kasih, penguatan, dan penghiburan, itu juga hendaknya kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita, di tengah keluarga, di tengah jemaat, ataupun dimanapun kita berada. Sehingga di tengah situasi yang sulit sekalipun, bersama-sama tetap merasa beroleh bimbingan, memperoleh penghiburan dan penguatan untuk terus melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan dan semua orang di sekeliling kita. Selamat untuk menunjukkan warna hidup sebagai orang percaya. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, supaya kami semakin bisa menunjukkan warna kami sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah yang mewujud nyatakan kasih, kepedulian di dalam kehidupan kebersamaan kami. Bimbing terus kami, sehingga kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu terulur untuk menjamah, mengurapi, dan menyembuhkan. Untuk jemaat-Mu yang sedang terbeban dengan berbagai macam persoalan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menumbuhkan pengharapan yang baru dan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk para sesepuh kami. Tuhan senantiasa akan menjaga, memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan anak-anak kami, baik yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang merindukan jodoh. Kami serahkan semua pengharapan dan cita-cita anak-anak kami di dalam naungan berkat dan anugerah Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga milik Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa akan melawat, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga seluruh jemaat Tuhan bisa melaksanakan setiap tugas panggilan Tuhan dan juga pekerjaannya. Engkau urapi sehingga setiap keluarga senantiasa bisa merasakan kecukupan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami serahkan semua tugas pelayanan yang ada di gereja milik Tuhan, para majelis, komisi, panitia, aktivis-aktivis gereja,
semuanya akan Tuhan berkati. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam setiap pergumulan, persoalan yang terjadi pada saat ini. Engkau akan tolong, Engkau akan topang. Bagi para pemimpin kami, Tuhan juga akan beri kebijaksanaan, sehingga bisa melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Inilah doa, seruan, ucapan syukur kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan selalu menyatakan perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus bersyukur kepadanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap bersyukur. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dalam setiap langkah hidup kita. Kita iman kembali pujian kita, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di
Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan orang percaya di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh langkah hidup kita, dan senantiasa mohon supaya kehidupan kita sungguh senantiasa menampakkan warna sebagai orang percaya, pengikut Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.